Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang hak paten. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Siti Zainab. Yang kedua, Fernando Dwi. Yang ketiga, Febri Sumantri. Keempat, Nadia Putri. Yang kelima, Nova Larbianto. Yang keenam, Wisnu Prasetyo. 7, Nanda Faradila. Selanjutnya, apakah paten itu? Di sini dijelaskan paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan dalam kegiatan yang menghasilkan berupa produk maupun penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Lalu inventor di sini dijelaskan adalah seseorang secara sendiri maupun beberapa orang memiliki ide atau pemikiran yang dituangkan dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Lalu selanjutnya subjek hak paten akan dijelaskan oleh teman saya Siti Zainab. Silakan Mbak Siti. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Fernando tentang subjek hak paten. Mengenai subjek paten, pasal 10 Undang-Undang Paten nomor 14 tahun 2001 menyebutkan yang pertama, yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Yang kedua, jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan. Selanjutnya pada pasal 12 Undang-Undang Paten nomor 14 tahun 2001 disebutkan bahwa yang pertama, pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut kecuali perjanjian lain. Yang kedua, dan hadiah atau bonus. Yang ketiga, bentuk lain yang disepakati oleh pihak yang bersangkutan yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Keempat, tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan. Keputusan untuk diberikan oleh pengadilan niaga. Yang kelima, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 sama sekali tidak menghapuskan hak inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat paten. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun. Perjanjian tersebut tidak mengharuskan untuk menghasilkan invensi. Keenam, inventor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut. Ketujuh, imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dibayarkan. 8, dalam jumlah tertentu dan sekaligus. Yang ke-9, presentase. Yang ke-10, gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus. Yang ke-11, gabungan antar presentase. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Febri. Terima kasih, Bu Zainab. Saya akan melanjutkan. Apabila invensi tersebut ditemukan atas kerjasama, maka hak atas paten tersebut dimiliki secara kolektif. Hak kolektif selain diberikan kepada beberapa orang secara bersama-sama, dapat juga diberikan kepada badan hukum. Orang yang pertama kali mengajukan permintaan paten dianggap sebagai inventor. Apabila secara kuat dan meyakinkan, maka status sebagai inventor tersebut dapat saja berubah sesuai dengan bukti hukum di pengadilan. Paten sederhana. Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru
dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya, dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nadia. Akan melanjutkan paten sederhana. Paten invensi dari pengaruh ini dapat digunakan dalam industri. Sementara paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada yang dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi atau kegunaan yang lebih praktis daripada invensi yang sebelumnya, yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, dan komponennya yang mencangkup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, dan sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru. Klaim paten sederhana dibatasi dengan satu klaim mandiri, sedangkan paten jumlahnya klaimnya tidak terbatas. Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres teknologi dalam paten. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Noval. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban pemegang paten pasal 16 UU nomor 14 tahun 2001. Yang pertama, pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimiliki dan melarang pihak lain tanpa persetujuannya. Yang kedua, dalam hak paten, proses larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuan melakukan impor sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan oleh penggunaan paten proses yang dimilikinya. Yang ketiga, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak paten. Slide selanjutnya. Invensi dapat dipatenkan jika invensi tersebut, yang pertama, invensi yang baru. Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam jika pada tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Teknologi yang diungkapkan itu sebelumnya merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian, lisan, atau melalui peragaan penggunaan atau dengan cara lain yang memungkinkan seseorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut. Yang kedua, mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Wisnu. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan masa pelindungan paten. Yang pertama, paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Yang kedua, paten sederhana. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana. Terima kasih. Selanjutnya, Terima kasih. Saya akan membacakan tentang sengketa paten Nokia kasus Singapura. Prosedur peralatan teknologi terbesar di dunia asal Finlandia, Nokia baru-baru ini memenangkan pertarungan hak paten dengan salah satu perusahaan teknologi asal China, Lenovo. Jadi keputusan sidang tersebut, Lenovo harus menarik semua produk dari penghajar dan membayar denda. Kasus ini bermula saat Nokia melayangkan gugatan kepada Lenovo pada tahun 2019 atas dugaan pelanggaran 24
paten coding video yang menghasilkan teknologi konversi video yang digunakan di laptop dan tablet yang mudah. Kasus tersebut terjadi di Amerika, Brazil, India, dan Jerman. Pada bulan September 2020, pengadilan Munich memutuskan bahwa Lenovo terbukti melanggar salah satu hak paten Nokia. Pengadilan memerintahkan pembatalan serta penarikan kembali produk dari pengecer. Namun keputusan tersebut sempat tertahan oleh pengadilan banding Jerman pada bulan November 2020. Pada bulan April 2021, kasus ini sudah selesai dengan kemenangan Nokia. Nokia yang merupakan perusahaan teknologi paling populer di dunia pada tahun 90-an sampai awal 2000-an masih memegang sekitar 20.000 kelompok paten sampai saat ini. Meskipun namanya mulai merebut, dari 20.000 kelompok paten yang dipegang oleh Nokia, terdapat 3.500 kelompok paten yang penting dan masih digunakan hingga saat ini, termasuk pengembangan teknologi 5G. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Yanto. Baik, terima kasih untuk Mbak Dila. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan untuk materi maupun kasus sengketa Nokia dan Lenovo? Silakan. Saya ingin bertanya, Oh ya, silakan Mbak Siti Zainab. bagaimana jika sengketa hak paten terjadi di Indonesia? Ini pertanyaan yang pertama. Untuk yang lainnya, apakah ada pertanyaan? Saya juga ingin bertanya nih, kawan-kawan. Oh Bagaimana ya, sih silakan. tata cara untuk bagaimana sih tata cara untuk mengajukan gugatan hak paten? Baik. Ya, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada lagi pertanyaan? Untuk Oh ya, silakan Mbak Nadia. Untuk dapat mempertahankan Ya, bisa diulangi Mbak Nadia, silakan. Saya ingin mengulangi pertanyaan saya. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mempertahankan hak paten Lenovo dan Samsung? Upaya hukum. Baik. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Untuk teman-teman yang lain, silakan. Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Siti maupun Mbak Nadia, pertanyaan Mas Febri bisa dijawab. Bagaimana? Izin menjawab. Oh, ya silakan Mas Wisnu. Saya izin menjawab dari pertanyaannya Mbak Nadia tadi ya. Oh ya. Lantas apa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mempertahankan hak paten? Tadi seperti halnya upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Nokia, upaya hukum yang dapat dilakukan para pemegang paten di Indonesia untuk mempertahankan haknya adalah dengan mengajukan gugatan. Gugatan yang dimaksud di sini adalah merupakan gugatan ganti rugi yang diajukan ke pengadilan. Ataupun gugatan yang dimaksud hanya dapat diterima jika penggugat telah menerima hak paten atas invensi yang dibuatnya. Terima kasih. Oh ya, terima kasih banyak Mas Wisnu. Untuk selanjutnya, silakan yang lain ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Siti maupun Mbak Mas Febri, maksudnya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Febri tentang tata cara mengajukan gugatan hak paten.
Ya, Tata silakan. cara mengajukan gugatan hak paten sudah dijelaskan pada pasal 144 Undang-Undang Paten, yaitu gugatan didaftarkan kepada pengadilan niaga dalam wilayah tempat tinggal atau domisili tergugat. Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar Indonesia, gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Ketua Pengadilan Niaga menetapkan dari sidang dalam waktu paling lama 14 hari sejak tanggal gugatan didaftarkan. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam waktu paling lambat 60 hari sejak tanggal gugatan didaftarkan. Juru sita melakukan pemanggilan di para pihak paling lama 14 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Pada pasal 161 dan 162 Undang-Undang Paten dikatakan bahwa para tergugat yang terbukti melakukan pelanggaran hak paten, yaitu seperti yang tertulis pada pasal 19 ayat 1 atau 160, pasal 160 Undang-Undang Paten akan mendapatkan hukuman berupa untuk pelanggaran hak paten pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Untuk paten sederhana dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau dengan denda paling banyak 500 juta rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dila. Untuk yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, silakan. Ada yang ingin menjawab? Tadi pertanyaannya Mbak Siti Zainab apa? Tolong diulangi. Oh ya, silakan Mbak Siti, kalau boleh diulangin. Saya bertanya tentang bagaimana jika sengketa hak paten terjadi di Indonesia. Oh iya, terima kasih Mbak Siti. Saya boleh menjawab Mas Ega. Ya, silakan Mas Noval untuk menjawab pertanyaan Mbak Siti. Ya, penyelesaian sengketa paten itu terdapat pada pasal 103 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang paten. Itu berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga terhadap seorang sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1. Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diterima jika produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan invensi yang telah diberikan paten. Kalau ada yang mau menambahkan mungkin. Oh, Mas Noval sudah? Kalau sudah, apakah Mas. yang lain? Ya, baik. Kalau sudah, apakah yang lain ingin menambahi? Gimana yang lainnya? Mungkin udah Atau cukup, moderator. Oh ya, kalau gitu selanjutnya Cukup saya jelas. simpulannya selanjutnya. Kalau gitu slide kesimpulan. Simpulan penjelasan mengenai paten dan juga penjelasan yang melibatkan Nokia dan Lenovo. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk melindungi ciptaan invensi dalam bidang teknologi yang dimiliki, salah satunya hal penting yang harus dilakukan adalah melaksanakan pendaftaran paten. Dengan pendaftaran paten yang dimiliki, maka halnya Nokia memiliki kepentingan hukum terlindungi. Baik, terima kasih untuk semua. Untuk penonton, apabila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan, saya mohon minta maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih.